Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi Sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahli al-dargi wa ya ahli al-batin wa ya ahli al-ma'badi wa ya ahli al-nur. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di masjid yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita karena untuk mencari ilmu warisan Nabi membuahkan kelak duduknya kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan hadis yang ke 34 kemarin. Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat dari kalian kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Maka para ulama mengatakan jika ada kemaksiatan yang tampak wajib dirubah dengan tangan alias dengan kekuasaan, kekuatan. Ini kewajibannya para umara, yaitu para pemimpin yang memegang jabatan yang berwenang, khususnya mereka. Cuman boleh juga selain pemerintah, asalkan dia memang punya kekuatan. Contoh, ada orang buat rumah atau gubuk remeng-remeng di tanah ladangnya sampean, itu kan kekuasaannya sampean. Ternyata gubuk itu dipakai nongkrong, dipakai mabuk dan seterusnya. Maka yang seperti itu jenengan mampu untuk merubahnya, boleh ditindaklanjuti sendiri. Kenapa? Karena di wilayah haknya jenengan. Nek pengen aman ya lapor polisi. Cuman kadang lapor niku kalau sesuatu yang bukan besar itu kadang penanganannya itu lama. Nih, jadi nggak harus melulu pemerintah maksudnya. Tergantung lihat kondisinya. Kalau kasus yang seperti itu sampean bisa nangani sendiri, mengusir mereka atau suruh rumah-rumahnya untuk dirobohkan karena ini tanah saya dan seterusnya, sampean mampu, maka boleh untuk merubah kemungkaran tersebut dengan kekuatannya sendiri. Asalkan catatannya tidak ada bahaya. Sampean yakin tidak ada bahaya, saya bisa ngatasi ini sendiri, udah bismillah. Lah kalau ada bahaya bagaimana? Kalau ada bahaya hukumnya jadi sunnah, nggak wajib. Kalau nggak ada bahaya, sekira saya atasi dengan kekuatan saya mampu, nggak ada bahaya, itu wajib hukumnya. Tapi kalau ada bahaya, hukumnya menjadi melemah alias jadi sunnah. Syaratnya tapi dalam amar ma'ruf nahi mungkar yang dengan kekuatan itu enggak boleh satu tajassus. Tajassus itu neliti-neliti, yang enggak tampak diteliti-teliti sampai akhirnya tampak, enggak boleh.
Nomor 2, boleh ditindaklanjuti karena laporan atau kita tahu sendiri. Memang sudah jelas kemaksiatannya, sudah kelihatan. Maka yang seperti itu boleh kita lapor ke pemerintah, ini yang paling bagus. Boleh juga kita tangani sendiri kalau memang kita punya kekuatan di situ. Kalau mampu nangani sendiri, oh ini gampang, ini anak muda cah cilik-cilik gampang wis, ning tanahku dhewe juga, oh tak tangani sendiri. Maka itu hukumnya wajib kalau memang yakin mampu. Kemarin ada teman kita yang cerita seperti itu. Di ladang-ladang itu ada buat gubuk-gubukan tempat nongkrong-nongkrong. Akhirnya wah ini tidak beres ini. Ternyata memang dibuat kumpul-kumpul pemuda-pemuda yang seperti itu. Nah, akhirnya didatangi sama dia, ini robohkan semua nih. Besok kalau masih ada tak bakar semua. Akhirnya besoknya sudah nggak ada, hilang semua. Ya. Kenapa? Karena memang itu bisa ditangani sendiri, itu boleh. Jadi fal yughayir biyadihi itu enggak harus pemerintah. Kita pun berkewajiban untuk merubah kemungkaran dengan kekuatan kita, asal catatannya memang kita mampu untuk merubah. Seperti kasus tadi itu di tanah kita, dibuat markas, tadi itu gubuk-gubuk seperti itu. Atau memang kita punya kekuatan untuk merubah itu, kita yakin maka wajib. Kalau tidak yakin, nanti kalau saya nggak lapor, saya sendiri yang melaksanakan, yang merubah kemungkaran itu, nanti saya bisa diancam, bisa ini, bisa itu, khawatir karena kekuatannya memang kayaknya nggak imbang, saya bisa kalah hitung-hitungannya. Maka yang seperti ini hukumnya sunnah, lebih baik serahkan pada pemerintah, jangan ditangani sendiri, tapi sunnah hukumnya. Kalau orang-orang dahulu, para salaf dulu itu, sesuatu yang kita punya kemampuan untuk merubah itu hukumnya wajib. Sesuatu kemungkaran yang kita kalau merubah itu berbahaya, ada bahaya, ini hukumnya sunnah. Walaupun sunnah, orang-orang dulu itu tetap dilaksanakan. Ini orang-orang salaf dulu, para ulama dulu memang berani-berani mereka. Bahkan disebutkan salah satu minaz zahidin, orang-orang yang zuhud, kalau bahasa sekarang orang soleh yang masya Allah ahli ibadah, orang alim, kiai lah bahasanya. Ini beliau menghilangkan kemungkaran di zaman Khalifah Marwan Ibnul Hakam. Marwan bin Hakam ini itu membuat pesta gitu, musik-musik, kemudian laki-laki perempuan jogetan bareng. Sebetulnya masalah musik itu memang terjadi perbedaan pendapat Pak. Mau sampai kapanpun perdebatan antara musik itu haram atau tidak, itu pasti terjadi perbedaan pendapat terus, perdebatan tidak habis-habis. Musik itu memang ada yang haram, ada yang tidak, itu perdebatannya nggak habis-habis. Cuman yang jadi masalah kalau musik itu dipakai untuk joget bareng laki-laki perempuan. Ini yang nggak ada satupun ulama yang perbolehkan. Kalau sudah laki-laki perempuan joget bareng, apalagi perempuan bersolek memperlihatkan kecantikannya, auratnya, itu jelas tidak diperbolehkan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan la an akhira minas sama hatta in qata'tu nisfain ahabbu ilayya min an yandura ila aurati au andura ila aurati ghairi, kama qala Nabi SAW wa arwihi bil makna. Di kitab Ghayatul Munah itu disebutkan hadis Nabi bilang, beliau bersabda, andaikan aku dijatuhkan dari langit sampai badanku terbelah jadi dua, itu lebih aku sukai daripada aku memperlihatkan auratku atau melihat aurat orang lain. Di sini Nabi sampai bilang seperti itu, dijatuhkan dari langit sampai ke bawah, tugel dadi loro,
itu masih lebih ringan daripada siksaan orang yang melihat atau menampakkan aurat dengan sengaja. Kenapa? Karena itu nanti jadi embrio sumber kerusakan nanti. Orang itu bisa berzina, orang itu tidak bisa mengendalikan nafsunya. Itu tidak langsung, Pak. Awalnya karena melihat kepancing, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ada yang berzina, ada yang berselingkuh sama istri tetangganya, akhirnya rusak semua. Itu gara-garanya awal apa? Yaitu tadi nafsu dipancing dengan aurat-aurat yang ditampak-tampakkan tadi itu. Nah, karena itu ini ketika 17 Agustus kalau kita umat Islam seharusnya peringatan-peringatan seperti itu buatlah seperti kemarin Pak Gubernur Kalteng itu kan bagus ya. Kalimantan Tengah, lahirnya Kalimantan Tengah, hari jadi Kalimantan Tengah, sholawat, Kalteng bersolawat. Nah seperti itu seharusnya para pemimpin itu. Nah kalau yang non muslim kita tidak komen, terserah mereka. Tapi kalau kita umat Islam merayakan perayaan 17 Agustus ataupun pernikahan ataupun apa kenikmatan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah, semestinya kita mengundang rahmatnya Allah dengan acara-acara yang menambah keberkahan. Ini pernah terjadi dulu di zaman Khalifah Marwan bin Hakam. Ini Masya Allah kalau sudah pesta wes tidak karu-karuan. Ada satu ulama yang memberanikan diri, seharusnya nggak wajib ini karena dia kalau merubah kemaksiatan ini otomatis pasti bahaya. Ini pemerintah kok yang buat acara. Tapi lihat bagaimana ulama salaf ini, orang-orang soleh ini, walaupun sendiri, bismillah dia berangkat. Akhirnya di stop itu pesta tadi itu, ya terjadi kerusuhan, cekcok sudah. Dan namanya orang satu ya gampang ditangkap sudah sama keamanan di situ, tangkap guys. Akhirnya Marwan bin Hakam ini seorang raja khalifah yang terkenal bengis. Oh ini ganggu acara ini, kurang ajar. Udah tangkap, masukkan penjara yang khusus yang di situ ada hewan-hewan buas yang akan memangsa dia. Udah akhirnya bener dimasukkan penjara ini si ulama. Bahkan saat itu sempat beliau itu kasara malahi, beliau sempat memecahkan, merusakkan alat-alat yang dibuat maksiat di situ. Tapi akhirnya ditangkap, dimasukkan di tempat khusus, penjara khusus yang di situ ada binatang buas. Udah dimasukkan. Akhirnya si Marwan ini pagi harinya mengatakan pada para pengawalnya, unduru hal akalat zul aswad, coba lihat itu si orang soleh tadi itu yang terkenal ulama kiai tadi yang semalam ganggu itu, coba lihat sudah mati belum. Dilihat, subhanallah, si orang soleh ini masih sholat, masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satupun luka dan darah yang netes. Justru hewan-hewan buas di situ, anjing buas dan lain-lain di situ, atau harimau dan lain-lain di situ, sama sekali tidak melukai orang soleh tersebut. Ini orang-orang dulu itu sebetulnya sudah nggak wajib karena nggak mungkin, nggak mampu, kekuatannya sudah nggak imbang. Kalau sudah nggak imbang itu nggak wajib untuk merubah dengan kekuatan. Apalagi ini pemerintah diingatkan, ternyata masih tetap seperti itu. Akhirnya subhanallah terjadi keanehan seperti itu. Si Marwan khalifah yang lihat seperti ini akhirnya dibebaskan itu orang yang soleh tersebut. Ada lagi kalau cerita orang-orang soleh dulu tuh begitu Pak, nasihati pemerintahnya masih tetap maksiat, udah langsung didatangi tempat maksiatnya untuk berhenti. Termasuk salah satunya Abi Itab, ini juga sama ulama soleh dahulu. Beliau itu rumahnya di daerah jauh pedalaman. Suatu ketika datang silaturahmi ke saudaranya yang ada di kota, di daerah Bukhara. Bukhara itu sekarang Uzbekistan. Pas di daerah di kota itu ada anak-anak gubernur, anaknya gubernur, anak pejabat itu kumpul gitu sambil maksiat. Maka akhirnya
sama, dicegah mereka untuk berhenti dari maksiatnya. Ya namanya anak pejabat, ini siapa ini ganggu ini, dilaporkan ayahnya. Udah akhirnya si orang soleh ini ditangkap, disidang sama gubernurnya itu, gubernur Bukhara itu. Ama alimta annahu man yakhruju ala sultan yataqadda fi sijn. Wahai orang, kamu tahu enggak kalau ada orang ganggu pemerintah, berani sama pemerintah, akhirnya apa yang terjadi sama dia? Dia akan makan di penjara. Dia nggak bisa makan sama keluarganya lagi, dia akan makan di dalam penjara. Maka si orang soleh tersebut menjawab, amma alimta annahu man yakhruju ala rahman yataghasha fin nar. Sebaliknya, wahai Pak pejabat, wahai Pak gubernur, tidakkah engkau tahu orang itu yang melanggar Allah, dia nanti akan makannya itu di dalam neraka. Alhamdulillah min dzalik. Dibales, omongannya dibales. Cuman akhirnya terjadi diskusi di situ sampai akhirnya si gubernurnya ini memaafkan sadar, memaafkan dan sadar. Ini orang-orang soleh dulu, mereka ketika terjadi kemungkaran, bahkan dari para pemimpinnya, mereka dengan kekuatan biyadih, dengan tangannya sekuat tenaga mereka merubah kemungkaran tersebut, walaupun resikonya di penjara, walaupun resikonya akan dibunuh. Itu mereka zaman dulu seperti itu. Tapi ini hukumnya sunnah, nggak wajib. Kalau memang kekuatan kita kok nggak imbang, ini kalau saya ngelawan kemungkaran itu, saya jelas kalah, nggak imbang belas, pasti saya kalah. Maka yang seperti ini hukumnya sunnah. Sunnah itu kan boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi kalau memang mampu, kita punya kekuatan, seperti kasus tadi itu, maka rumah-rumah gubuk-gubuk yang di sawah-sawahnya kita, nah seperti itu kita mampu memang, maka seperti itu hukumnya fardhu ain atau wajib untuk merubah kemungkaran tersebut. Cuman yaitu kemungkaran yang terjadi itu ketika kita merubahnya harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau zaman sekarang, kita kerjasama dengan pemerintah. Memang harus saling mengingatkan sebetulnya. Karena kadang-kadang kadang ada orang itu menganggap yang seperti itu biasa, bukan maksiat. Dia nggak tahu memang biasanya seperti ini. Ternyata itu secara agama kan tidak boleh atau nggak bagus. Maka memang harus saling mengingatkan. Nah, diantaranya ya seperti tadi itu, dikasih laporan, dikasih kita lapor, kita usul dan seterusnya, ditempuh dengan cara yang bagus dulu, seperti itu. Nah, kemudian ketika orang itu pengen amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan dan kekuatannya, maka harus benar-benar ikhlas, jangan karena pengen jago-jagoan enggak. Dulu itu ada cerita dari sahabat Ikrimah. Sahabat Ikrimah ini kan Ikrimah bin Abi Jahal, anak daripada Abu Jahal. Beliau sahabat luar biasa, sangat berjasa kepada Islam, tapi ayahnya jadi orang yang memusuhi Nabi, Ikrimah bin Abi Jahal. Radhiyallahu anhu. Sahabat Ikrimah ini pernah menceritakan pentingnya orang itu kalau merubah kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuatan, itu jangan hanya modal jago-jagoan tapi harus benar-benar nata hatinya, ikhlas karena Allah. Beliau ceritakan ada seorang yang mendengar di satu daerah itu enten pohon, ada pohon yang disembah sama masyarakat setempat tersebut. Akhirnya orang ini naik kudanya, bawa kapak besar, perkul itu dibawa, niatnya pengen merobohkan pohon yang disembah-sembah itu biar nggak disembah lagi. Bener, sampai dipacu kudanya pengen dirobohkan itu pohon. Di tengah jalan akhirnya ada iblis yang menyamar jadi manusia.
Ini yang cerita sahabat Ikrimah ini. Jadi nanti dikira halu. Nah, ini riwayat dari salah satu sahabat, beliau cerita. Iblis ini berubah wujud jadi manusia menghadang di tengah jalan. Nah, ketika sudah seperti itu, maka iblis ini berkata, "Aina turid? Ila aina?" Kamu mau kemana wahai orang? Ra'aitu sajaratan tu'badu min dunillahi azza wa jalla. Aku dapat kabar dan aku tahu sudah benar-benar aku sudah ketahui bahwasanya di sana itu ada pohon yang disembah, dijadikan sesembahan selain Allah. Ya. Akhirnya dicegah sama iblis itu, terjadi cekcok sama iblis sampai terjadi gulat, pertempuran sengit. Tapi iblisnya itu sampai 3 kali dibanting sama orang ini, menang ini. Iblis dibanting sampai 3 kali, gak bisa ngalah. Akhirnya ketika sudah melihat seperti itu, iblis dengan cerdiknya dia ngajak Rudi, udah stop, wes, saya ngalah. Begini wes, untuk masalah pohon itu jangan kamu tebang dulu, kasih tempo waktu. Kamu tak kasih uang, ana utika kulla yaumin arba'ata darahim. Kamu akan tak kasih uang setiap hari 4 dirham. Nanti ada di bawah tempat tidurmu, kamu ambil setiap hari. Kalau kamu mengurungkan niatmu untuk memotong pohon itu, tak kasih uang sebanyak itu. Akhirnya bener. Nah ini karena cinta dunia, repot gitu. Akhirnya dia pulang, pas bangun tidur satu hari dilihat ada harta yang dijanjikan itu ada. Dari kedua ada, hari ketiga ada, hari keempat ya sudah ono, dibuka lah nggak ada uangnya. Oh kurang ajar, bohong itu berarti si iblis. Udah sekarang tak potong itu pohonnya. Dia seperti yang tadi, bawa macu kudanya, bawa alat besar, kemudian dipacu di tengah jalan, dihadang lagi sama iblis. Udah stop. Akhirnya terjadi duel, terjadi tadi itu saling duel, tapi baru sekali langsung dijatuhkan sama iblis orang ini. Baru sekali jurus langsung jatuh orang ini. Maka orang tersebut dengan kekuatannya mengerahkan semua kekuatannya tetap kalah. Padahal awal kemarin iblis ini gak bisa apa-apa, kalah gampang dia kalahkan, bahkan dibanting berkali-kali sampai 3 kali. Tapi kali ini dia tidak punya kekuatan apa-apa. Iblis jauh lebih kuat dan lebih perkasa. Akhirnya kata iblis saat itu, la tutiku dari, kamu tidak akan bisa mengalahkan saya sekarang. Amma awwala marratin fakana khurujuka ghadaban lillah falau ijtama'a ahlu samawati wal ardi ma radduk. Kemarin kamu datang pengen motong yang pertama itu, ketemu sama saya itu kamu memang marah karena Allah, kamu pengen menghilangkan kemungkaran yang ada di situ, kamu niatmu karena Allah ikhlas. Tapi sekarang kamu niatnya sudah beda. Kemarin kamu niatnya niatnya karena Allah. Andaikan yang pertama kemarin itu, jangankan aku, seluruh yang ada di langit di bumi pengen mencegah, menghentikan kamu, gak akan bisa. Itu yang pertama kemarin, karena kamu marahnya lillahi ta'ala. Andaikan saya semua tak kerahkan, bahkan penduduk langit, penduduk bumi jadi satu pengen menghentikan kamu, gak akan bisa. Itu kemarin ketika kamu niatnya karena Allah. Tapi yang sekarang kamu mudah aku kalahkan, karena niatmu bukan lillahi ta'ala lagi. Niatmu marah karena tidak mendapatkan uang yang aku janjikan, kata iblis seperti itu. Akhirnya ya sudah, tidak bisa aja ya. Karena itu di sini amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan kekuatan itu memang kewajiban para pemimpin. Itu memang kewajiban mereka aslinya. Cuman bagi kita yang bukan pejabat, bukan pemimpin, itu juga boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuatan, asalkan tadi itu koordinasi dengan para pemimpin. Cuman yang tidak boleh anarkis, harus mengikuti aturan yang ada dan ukur kekuatan tadi itu. Kalau memang ini sesuatu yang gampang dihilangkan, contoh seperti tadi yang teman kita di sawah-sawahnya ada gubuk-gubuk yang gak jelas, siapa ini? Nah, akhirnya dia sendiri yang menghilangkan, ya itu gak apa-apa seperti itu, memang boleh dan wajib kalau memang mampu. Kalau nggak mampu hukumnya sunnah,
lebih baik bekerja sama dengan para pemerintah. Jadi jangan dipahami man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Ini yang kalau ada kemungkaran itu cuman khusus kewajiban pemerintah saja. Jangan dipahami seperti itu. Yang selain pemerintah itu juga boleh, tapi tadi itu harus sesuaikan prosedur, terus ukur juga kekuatan, nanti terjadi keributan apa enggak yang lebih besar, lebih bahaya apa enggak, dan lain-lain. Alhasil intinya memang harus koordinasi ya, dan memang setiap dari kita itu berkewajiban untuk merubah kemungkaran kalau kita memang mampu, apalagi tokoh masyarakat, walaupun dia nggak punya pangkat tapi dia tokoh masyarakat, disegani banyak orang, yang seperti ini ya boleh. Ada marma'atullah, ada kemungkaran, dia rubah dengan pengaruhnya, dengan kekuatan namanya dan lain-lain, itu boleh dan memang wajib kalau memang dia mampu. Nah, walhasil intinya seperti itu. Karena itu di sini amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuatan ini dalam fikih, dalam ulama fikih itu nyebutnya hisbah. Hisbah itu ini tadi, hisbah itu merubah kemungkaran dengan kekuatan. Cuman ya harus dengan ilmu dan dengan niat yang baik. Ada diceritakan di kitab niku enten wong napa niku ketika wudu sesama laki-laki atau sesama laki-laki ini ketika wudu dia itu buka auratnya sampai ke atas. Padahal laki-laki itu kan wajib menutup aurat dari pusar sampai lutut, itu wajib ditutup walaupun di luar sholat. Di dalam sholat jelas harus menutup aurat, di luar sholat juga wajib menutup aurat. Nah biasanya mau niku nak kamar mandi kan sarungnya atau apa aja itu dibuka sampai atas, auratnya kelihatan. Nah walaupun sesama laki-laki itu tidak boleh, hukumnya haram. Itu di fikih Syafi'ina, fikih Imam Syafi'i seperti itu. Cuman kadang banyak yang nggak ngeh gitu. Nek di kamar mandi, tempat wudu masjid umum seperti itu, kita tuh nggak boleh buka melebihi aurat kita, buka sampai atas begini nggak boleh. Kecuali di dalam kamar mandinya nggak masalah. Tapi kalau di luar tempat wudu banyak ada teman-teman kita, walaupun sesama laki-laki. Nah, kalau sama perempuan ya malah tambah nggak boleh lagi. Walaupun sesama laki-laki itu nggak boleh aurat kita kelihatan. Dari pusar sampai lutut itu tetap wajib ditutup. Nah, suatu ketika ada orang itu buka aurat, ini zaman dulu ya, buka aurat sampai atas gini. Akhirnya di sebelahnya itu ada orang ngerti, wah ini dosa, ini nggak boleh. Cuman dia salah, nggak pakai ilmu langsung, ini aurat haram hukumnya, neraka. Terus dia aurat dari temannya sebelahnya ini ditendang pakai kaki, nih turunin pakai kaki. Akhirnya si orang ini marah, nggak terima, walaupun benar tapi ya nggak sopan dan lain-lain. Ini tersinggung akhirnya. Nah ada sebelahnya udah mohon maaf ini jangan ribut, dipisah terus. Sampean ini kan orang terhormat, orang yang mungkin ini masukan dinasihati akhirnya orang ini nerima, menutup auratnya. Nah di sini menunjukkan apa? Kemungkaran itu besar atau kecil, kalau kita bisa merubah dengan kekuatan ya kita rubah. Cuman harus pakai ilmu, pakai adab, pakai ilmu, pakai adab dan juga ikhlas yang benar, maksudnya dengan cara yang benar. Kalau sesuatu yang maksiat kemungkaran yang besar ya koordinasi dengan pemerintah. Kalau sesuatu yang kecil seperti ini tadi buka aurat itu kan kemungkaran juga, kemaksiatan juga. Ya diingatkan cara dengan benar, jangan sampai pakai kaki seperti itu. Akhirnya terjadi cekcok malah tangkang. Walhasil seperti itu. Ini intinya kalau ada kemungkaran maka kita semua wajib merubahnya pertama dengan kekuatan, dengan tangan. Ini memang lebih khususnya untuk para pemerintah, tapi kita juga boleh untuk melakukan merubah kemungkaran dengan tangan, dengan kekuatan kita juga boleh. Tapi tadi itu harus diukur dan juga diperhatikan diperhatikan dengan baik caranya dan seterusnya tadi. Semoga kalau sudah seperti ini maka ini berarti orang yang imannya paling kuat. Imannya paling kuat itu merubah kemungkaran dengan tangan atau kekuatannya. Walhasil intinya nih saya ulangi, merubah kemungkaran dengan tangan atau kekuatan itu tidak melulu pemerintah saja, tapi semua dari kita yang punya kekuatan memang bisa merubah, boleh, bahkan wajib kalau memang kita bisa merubah, tidak ada bahaya. Sunnah kalau memang ada bahaya. Nah, ini yang perlu dipahami di situ.
Cuman ya itu tadi biar gak terjadi kekacauan memang harus koordinasi dengan pemerintah untuk kasus-kasus kemungkaran yang besar. Allah a'lam bishawab. Semoga ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya.